Tantangan terbesarnya sebenarnya merubah mindset dan kebiasaan yang lama dari budaya yang tertutup dan hierarkis. Ini adalah sebuah journey. Dan bukan tujuan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di acara Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Tribuners, saya punya kabar gembira nih. Kota Mataram menjadi salah satu contoh kota anti korupsi di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 dan salah satunya Kota Mataram. Ini berita gembira dan menjadi angin segar supaya daerah kita ini bebas dari korupsi gitu. Dan untuk membahas ini saya sudah bersama Ibu Inspektur Asisten PLT ya? PLT Inspektur Bu Baik Nelly. Selamat datang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap assalamualaikum kita sebagai Islam Bu. Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini kayaknya hari ini Bu sangat ceria ya. Sudah dapat akhirnya finally Mataram menjadi masuk 3 besar percontohan di Indonesia Bu. Gimana perasaannya Bu setelah mencapai ini? Alhamdulillah, ya pastinya kami sangat bangga dan bersyukur. Dan apresiasi dari KPK ini bukan hanya merupakan penghargaan, tapi merupakan pengakuan dari kerja keras kami dan konsistensi dan serta komitmen kolektif dari semua jajaran pemerintah Kota Mataram dari level pimpinan sampai dengan level staf, serta tentunya dukungan penuh dari masyarakat. Dan ini memacu semangat kami untuk terus berbenah dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Dan namun kami juga menyadari bahwa ini adalah sebuah journey. Dan bukan tujuan akhir. Predikat ini adalah bahan bakar yang untuk bekerja lebih keras lagi. Keren. Jadi sebagai warga Mataram ya, kita cukup berbangga lah dengan capaian ini. Tapi tentu kan ini tidak mudah Bu, apalagi menjadi 3 terbaik di Indonesia. Ini gimana sih cara Pemkot Mataram ya untuk mencapai ini, untuk sampai di tahap inilah? Tentunya ini juga tidak mudah. Tapi juga menjadi challenge ya ketika kami dengar ada kegiatan KPK yang untuk memberikan penghargaan kepada seluruh kabupaten kota yang masuk dalam nominasi untuk menjadi kota pencontohan anti korupsi. Dan kami akhirnya berkomitmen. Komitmen serius ini sudah dimulai dari sejak beberapa tahun yang lalu, sejak saya menjabat sebagai inspektur Kota Mataram. Dan ini mengalami akselerasi yang sangat signifikan pada periode kepemimpinan Bapak Wali Kota Dr. Haji Mohan Iskandar dan Bapak Wakil Wali Kota kami Dr. Tuan Guru Haji Mujibur Rahman, yang kami mulai dengan pendekatan sistematis, yang mana dimulai dari penguatan sistem pengawasan internal dan integrasi nilai-nilai anti korupsi ini dalam setiap proses kebijakan dan pelayanan publik. Dan ini adalah merupakan proses transformasi budaya yang memang membutuhkan waktu dan tidak bisa dengan instan. Berarti startnya ini dimulai sejak tahun berapa Bu? Ya, disiapkan lah, ini kan tidak mungkin instan kan ini? Iya, saya menjadi inspektur kan 3 tahun yang lalu ya. Itu kemudian setelah saya memapping dan memetakan apa-apa yang menjadi kegiatan di inspektorat, dan saya mendengar itu ada kegiatan KPK untuk menjadi kota pencontohan anti korupsi itu, dan mulai sejak itu kami membuat persiapan untuk
bisa masuk dalam nominasi itu. Dan itu didukung penuh dengan komitmen mulai dari pimpinan tentunya dan seluruh jajaran pemerintah Kota Mataram. Alhamdulillah luar biasa semuanya. Tidak bisa kami akan bisa menjadi kota pencatatan anti korupsi kalau tidak ada cross cutting dari seluruh OPD dan kami berkolaborasi, berintegrasi sehingga bisa mencapai akselerasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Berarti ini nggak lepas dari komitmen pimpinan? Pasti, itu harus. Harus ya? Ya, tanpa komitmen dari pimpinan, ya mustahil lah bisa. Ya, pasti itu harus, itu kunci utama. Berarti ini keberhasilan juga nggak lepas dari pimpinan di atas untuk instruksi apa biasanya dalam bentuk yang sering bentuk komitmen inilah Bu, instruksi yang berbeda dari sebelumnya. Ya, komitmennya seperti itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dan langsung instruksi ke OPD gitu untuk mendukung. Kan ini pasti butuh beberapa instrumen kan yang didukung oleh ASN. Gitu. Apa lalu Bu tantangan terbesar ini kan ya menyebut kota anti korupsi predikat yang tidak mudah di zaman sekarang kan banyak sekali kasus korupsi. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh inspektorat lah Pemkot Mataram untuk mewujudkan ini? Tantangan terbesarnya sebenarnya yang harus kita yang berat itu adalah merubah mindset dari merubah mindset dan kebiasaan yang lama dari budaya yang tertutup dan hierarkis dan kemudian menjadi budaya yang terbuka dan kolaboratif. Ada resistensi secara alamiah terhadap perubahan. Selain itu membangun pemahaman bahwa sistem anti korupsi bukanlah suatu beban tambahan, tapi justru ia adalah tools untuk kita bisa bekerja, memudahkan kita untuk bekerja, dan itu juga merupakan melindungi kita dari potensi pelanggaran. Disinilah peran komunikasi, kemudian sosialisasi dan leadership by example dari pimpinan menjadi kunci. Oh gitu. Jadi semua itu nggak lepas komitmen pimpinan dari atas, kemudian inspektorat sebagai pelaksana, sebagai koordinator dan didukung juga sama OPD yang lain ya. OPD yang lain, ya itu luar biasa. OPD-OPD yang lain itu jelas memberikan kontribusi besar karena apalagi untuk OPD-OPD yang pelayanan ya, yang memberikan pelayanan publik itu mereka ke tempat ininya, karena mereka akan melihat di sisi pelayanan seperti apakah sudah menjalankan SOP dengan baik sehingga semua berjalan sesuai dengan SOP, tidak ada terjadi seperti pungli seperti itu ya. Kalau boleh tahu apa ya, ini kan mewujudkan anti korupsi itu di Indonesia saat ini nggak mudah. Apa kira-kira yang jadi landasan filosofi dari Pemkot Mataram untuk membangun budaya anti korupsi ini? Filosofi utama kami adalah melayani dengan profesional dan bekerja dengan integritas. Itu yang sederhana sih filosofi kami. Dan filosofi utama kami itu kami yakini menjadi bahwa korupsi itu dimulai dengan hilangnya integritas individu. Oleh karena itu fondasinya adalah bagaimana membangun dan memperkuat integritas setiap ASN. Itu yang utama. Orang one by one gitu. One by one untuk seluruh ASN. Tapi katanya sistem yang harus dibangun kata orang ini. Tapi ya itu dia, kan kita harus membangun sistem, membuat filosofi itu yaitu memperkuat integritas. Yaitu harus secara masif kita memperkuat integritas itu dan berpegang pada prinsip preventif lebih baik daripada represif. Mencegah korupsi sejak dini melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif jauh lebih efektif, berdampak positif daripada hanya menindak untuk setelah kejadian. Itu fatal itu.
menindak setelah kejadian. Jadi lebih baik kita lakukan dengan dari dini ya, dari dini. Ketika mendengar ada ASN atau yang ketangkep itu kan sedih juga ya. Sedih banget itu. Rasanya perjuangan kita untuk membangun integritas itu ini ya diabaikan gitu ya, nggak diaplikasikan dalam melakukan tupoksi dari teman-teman di OPD. Jadi tantangan ya saya paham sendiri pasti sangat tidak mudah, apalagi mewujudkan jadi kota anti korupsi percontohan satu gelarnya, komitmen mewujudkan nanti itu yang juga lebih berat juga kan untuk setelah mencapai gelar ini. Kalau boleh tahu Bu, ini kan mungkin setelah Mataram itu mendapat gelar ini kan mungkin banyak daerah lain pengen mencontoh. Kira-kira apa rahasia dapurnya Ibu Inspektur ini? Kan biasanya kalau rahasia dapurnya untuk mendapat predikat inilah. Boleh titip resepnya kalau masakan aja gitu. Iya. Ibarat masakan. Sebenarnya ada cukup 3 kunci utama, yaitu pertama komitmen jangan setengah-setengah dari pucuk pimpinan yang diterjemahkan dalam kebijakan dan alokasi sumber daya yang nyata. Kemudian yang kedua, pendekatan yang holistik. Kami tidak hanya fokus pada satu aspek, kami menggabungkan penguatan sistem seperti procurement, di mana perencanaan partisipatif, kemudian pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ASN secara berkelanjutan. Itu kunci kedua. Kemudian kunci ketiga yaitu peran inspektorat yang diperkuat, di mana inspektorat merupakan auditor internal dan merupakan strategic partner yang proaktif, yang jadi bukan hanya mencari kesalahan atau watchdog, tetapi menjadi yang lebih kepada memberikan assurance dan consulting kepada OPD sehingga OPD kami memberikan pendampingan, baik itu dalam bentuk pendampingan itu adalah probity audit, yaitu mengawal proyek-proyek strategis dari awal persiapan pelaksanaan sampai penyerahan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan ketentuan, dan probity audit itu bersifat real time sehingga ketika tahapan-tahapan itu ada terjadi temuan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan, langsung harus dilakukan perubahan baru masuk ke tahap berikutnya. Dan begitupun dengan pendampingan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk OPD kami memberikan lebih banyak kepada memberikan pendampingan, walaupun kami tetap melakukan audit kepatuhan maupun audit kinerja. Oh gitu. Kalau bicara peran inspektorat Bu ya, langsung ke pertanyaan berikutnya Bu. Soal gimana sih peran inspektorat selama ini? Oke, dalam hal ini kan OPD yang tugas itu kan inspektorat tadi untuk capai predikat ini. Tapi dalam sehari-hari di luar mencapai komitmen, seperti apa sih peran inspektorat selama ini mengawal supaya dalam tidak terjadi korupsi di Pemkot Mataram? Kan inspektorat ibarat KPK-nya di Pemda lah ya. Kami merupakan mata dan telinga dari pimpinan. Ya, jadi kami memang dengan menjadi mata dan telinga itu kami dengan melakukan audit itu, laporan hasil audit kami itu menjadi itu kita berikan resume kepada kepala daerah kami, untuk pimpinan kami, untuk itu sebagai dasar pertimbangan beliau dalam membuat kebijakan atau membuat keputusan. Dan inspektorat sekarang bergeser dari konsep seperti yang saya jelaskan tadi, bergeser dari konsep watchdog yang hanya mencari kesalahan seperti audit yang sebelumnya paradigma lama, dan kami memang sekarang melakukan audit itu berbasis
pengawasan berbasis risiko atau Konsultasi. risk-based audit, enggak, berdasarkan risiko. Jadi harus kita lihat register risiko. Mereka membuat register risiko terhadap risiko-risiko di masing-masing OPD yang akan dihadapi, dan berdasarkan risiko mana yang kami memetakan mana unit-unit atau OPD-OPD yang mempunyai risiko tinggi, itu yang prioritas untuk kami melakukan pembinaan dan pengawasan di sana. Before something happens. Ya, kami juga aktif dalam melakukan audit, seperti audit kinerja itu untuk melihat kinerja dari OPD-OPD yang tadi mempunyai risiko tinggi tersebut, dan kami juga melakukan audit kepatuhan dengan tematik-tematik yang tentunya sesuai dengan risiko-risiko yang tinggi yang ada di OPD-OPD. Dan kemudian kami melakukan audit-audit tersebut dan membuat rekomendasi, dan itu menjadi perbaikan dari sistem. Jadi fokusnya adalah membangun sistem yang anti korupsi, bukan menunggu ada yang melanggar lalu ditindak. Okay. Nah, tapi tadi bicara soal risiko tadi itu, contohnya kayak gimana sih Bu, mengetahui ini yang berisiko tinggi dan tidak dalam? Kan ya penyimpangan belum terjadi nih. Kira-kira yang termasuk di yang berisiko tinggi itu kayak gimana sih? Kan mereka yang membuat sendiri. Mereka iya. harus tahu risiko apa yang akan dihadapi dengan kondisi tupoksi yang ada. Jadi mereka yang harus menuangkan, membuat sendiri risiko apa yang akan misalnya dihadapi. Bu, misal OPDA atau apa, untuk mengetahui risiko itu seperti apa dalam konteks ini gitu. Oke. Misalnya kita contohkan PU misalnya. Untuk PU, dia mempunyai risiko tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik yang akan dilakukan. Dia akan menjelaskan di sana bahwa dengan kebutuhan waktu yang ada, misalnya kalau itu di apa namanya, pada waktu APD perubahan, kan mungkin karena waktunya ada sangat terbatas, atau waktunya pendek, tidak panjang seperti PBD murni, sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan itu harus benar-benar diperhitungkan, sehingga itu tidak akan melampaui dari batas waktu akhir tahun tersebut. Itu menjadi risiko. Terus kemudian kalau untuk apa ya, kayak seperti mungkin di perdagangan, itu rentan ada terjadi penyalahgunaan wewenang untuk yang di lapangan, seperti itu. Dan mereka harus menjadi catatan untuk register risiko mereka. Mereka akan menyusun sesuai dengan tingkat keparahan dari risiko yang akan dihadapi, dan itu harus benar-benar diisi sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi, sehingga itu menjadi warning OPD. Dan kami juga para auditor bisa menentukan dari yang risiko yang tertinggi lah yang kami akan lakukan untuk audit. Jadi setelah menemukan risiko itu, inspektorat memberikan apa, pendampingan atau? Kami kalau audit kami adalah audit kepatuhan, berarti itu akan menjadi itu di pegangan inspektor juga ya? Iya, langsung akan menjadi PKPT kami untuk menjadi yang akan menjadi objek pemeriksaan kami yang harus kami jalankan gitu. Gitu. Bu, bicara soal apa istilahnya kota anti korupsi percontohan, kan tentu jelas pada akhirnya juga akan bagaimana pelayanan ke masyarakat gitu ya. Nah, apa sejauh ini inovasi yang dilakukan oleh Pemkot atau inspektorat untuk apa yang langsung berdampak pada pencegahan korupsi lah, inovasi yang dibuat? Kalau inovasi banyak sekali ya inovasi sebentar Kalau inovasi banyak sekali, khususnya inovasi yang ada di rumah sakit,
kota itu hanya ada 16 inovasi yang gitu. yang apa namanya yang dilakukan untuk melakukan pelayanan publik yang baik, sehingga itu menjadi ya, oke. Ada juga saya sempat ini nah programnya Bu. Iya, keren-keren lah semuanya inovasinya Kota Mataram. Jadi sementara yang ada di BKPSDM, sistem manajemen integrasi kepegawaian, sama si Mutiara yang ada di DPMP TSP. Ini sistem layanan perizinan online terintegrasi, itu meminimalisir untuk kontak langsung yang berpotensi memunculkan pungli. Itu jelas semua inovasi yang ada itu sistemnya adalah sistem layanan. Untuk yang di DPMP TSP adalah layanan perizinan online terintegrasi. Kemudian ada lagi e-budgeting dan e-procurement, yaitu merupakan proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa menjadi sangat transparan dan dapat diakses dan diawasi oleh publik. Kemudian ada Span Lapor Mataram. Itu ada Span Lapor Mataram itu yang ada di Kominfo sebagai kanal pengaduan masyarakat yang langsung tapi terintegrasi dengan inspektorat, sehingga respon terhadap laporan menjadi cepat dan terstruktur, khususnya untuk pengaduan atau dumas yang berkadar pengawasan. Ya, itu untuk. Dan kemudian ada inovasi dari banyak ya. Ini saya bisa banyak sekali di Kota Mataram, luar biasa, kota inovasi ya. Inovatif inovasi SIM reklame ada nih, telah terintegrasi secara elektronik antar instansi terkait DPMP TSP, PUPR dan BKD Kota Mataram. Pelayanan menjadi lebih mudah, efektif, dan dari segi biaya dan waktu informatif dan transparan. Pengajuan izin reklame dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja secara mandiri, sehingga dapat mencegah praktik pungli. Itu yang untuk mana nih? DPMP TSP ya. Ada lagi si Mutiara, ini kan inovasi Mutiara Mataram. Bagi pelaku usaha pedagang di pasar rakyat akan mendapatkan sosialisasi secara langsung di pasar. Kemudian tempat mereka berusaha tentang legalitas usahanya tanpa harus mendatangi kantor DPMP TSP Kota Mataram. Itu yang inovasi kedua. Ada 3 nih kayaknya. Inovasi KIS Merit. Tuh. Bagi pelaku usaha akan mendapatkan sosialisasi secara langsung di tempat mereka berusaha. Itu KIS Merit itu pelayanan pernikahan atau perdagangan? Bukan, ada singkatannya ya, sebenarnya KIS Merit itu ya. Ini KIS Merit langsung. Bukan. Ini lebih ke dunia usaha nih. Oh gitu. Tapi ini ada singkatannya, cuman ini namanya menarik juga KIS Merit itu. Ini apa kepanjangan dari KIS Merit ini? Tadi saya kira ciuman pernikahan. Iya, lebih efisien ini itu KIS Merit. Banyak sekali ya inovasinya. Kemudian ada lagi dari Dukcapil. Dukcapil nih ada Takuduga, pengaturan dokumen kependudukan warga. Takuduga. Iya, Takuduga. Jadi romantis banget namanya, KIS Merit Takuduga. Takuduga. Dokumen yang belum sempat diambil dapat langsung didistribusikan kepada pemilik dokumen atau eksternal. Kemudian Kiaku datang. Ya, kartu identitas anakku dapat potongan. Apa Kiaku datang? Kiaku datang. Kartu identitas anakku dapat potongan. Jadi bagi anak-anak pemilik Kia Kota Mataram akan mendapat potongan diskon mulai dari 5% sampai dengan 25%. Diskon apa itu? Diskon untuk di Kura-Kura, Waterpark, gitu. Mataram Waterpark. Saya belum akses itu, biar saya bawa anak saya ke sana. Toko sepatu Cakar Mas. Gitu. Toko buku Gramedia. Berarti kartu Kia bisa pakai? Iya, jadi untuk diskonnya, untuk mendapatkan diskon. Tapi saya belum pakai, coba nanti saya coba. Coba dicoba ya. Toko bunga Erlangga. Perlu registrasi ke Dukcapil dulu atau gimana? Sepertinya mungkin langsung langsung ya dengan kartu. Itu keren ini ya. Saya 2 anak saya sudah punya Kia loh. Iya, di Mataram itu cepat sekali. Cepat ya, alhamdulillah. Itulah makanya pindah domisili ke sini. Itulah bukti dampak dari menjadi kota anti korupsi. Jadi semua jadi kami juga inovasi tidak harus dengan aplikasi juga. Jadi inovasi juga dengan kita melakukan sosialisasi yang masif ya. Sosialisasi anti korupsi itu yang merupakan pembinaan
karakter anti korupsi yang menyasar ASN secara berkala untuk menjaga imunitas, yaitu kami lakukan dengan paksi kami, penyuluh anti korupsi kami memberikan jadwal untuk setiap apel pagi di masing-masing OPD melakukan penyuluhan anti korupsi. Kemudian kami sekarang baru melakukan bintek untuk calon anti korupsi, ada 25 orang yang siap nanti akan mengikuti tes sertifikasi. Maksudnya dan calon anti korupsi? Calon paksi, penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi. Kemarin sudah mengikuti bintek sebanyak 25 orang. Dan saya termasuk yang ikut dengan Pak Kadis Dukcapil. Jadi nanti setelah itu kami akan mengikuti tes untuk sertifikasinya, baru kami bisa untuk memberikan penyuluhan. Dan itu merupakan syarat kemarin harus memiliki paksi di 2 OPD. Kemarin hanya ada di inspektorat 2 orang, belum ada di OPD lain. Sekarang disebar ya. Jadi sekarang sudah banyak yang berminat menjadi penyuluh anti korupsi. Kemudian Bu, saya masih kembali ke inovasi tadi itu menarik ya. Jadi namanya juga bagus-bagus tuh. Kismerit itu langsung melekat di kepala saya. Kismerit, lucu nih, Cakuduga. Terus apa tadi itu lagi ya? Iya. Nah, ini inovasi ini masuk dalam penilaian KPK nggak, Bu? Masuk ya? Iya, pasti. Ya itu ini juga antara lain dari yang menjadi perhatian penilaian KPK karena dengan adanya inovasi ini kan yang membuat akselerasi dari pelayanan publik. Ya, apalagi di rumah sakit ini ada 16 inovasi yang di rumah sakit RSUD Haji Muhammad Ruslan, Haji Muhammad Ruslan, Haji Muhammad Ruslan sampai dengan tahun 2025 ini RSUD itu sudah membangun 16 inovasi layanan untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan. Itu keren. Tapi terasa sih saya sebagai warga Mataram pindah akhirnya dari kabupaten ke Mataram. Hijrah. Karena pelayanannya terus terang. Pelayanannya keren. Pelayanannya termasuk dari Dukcapil, dan saya rasa kemudian dari istilahnya masuk Kia tadi itu sangat mudah. Nggak tahu apa karena privilege sebagai wartawan atau tapi ternyata testimoninya sama. Jadi semua merasakan dan cepat kita akses, Bu. Aku datang. Tapi kalau proses izin usaha karena saya belum punya usaha sendiri, jadi belum pernah pengalaman ke situ. Ada Goes to School, jadwal pelayanan mobil rekam cetak KTP, itu juga, dan Kia. Keren nih semua udah ininya. Rumah sakit juga lucu-lucu inovasi. Namanya lucu-lucu. Ini dia ada. Yang saya masih ingat. Permaisuri Dancing. Persalinan aman bayi sehat. Permaisuri Dancing itu apa namanya? Iya, ini persalinan aman bayi sehat. Nah, ibu berseri dengan ANC rutin USG. Kemudian ada lagi apa nih? Pendekar serasi, penanganan dini emergensi, kuratif rehabilitasi stroke terintegrasi. Pendekar serasi. Pinter-pinter bikin singkatan. Ada AI. AI. Maharestu, Mataram harum rendah stunting. Raja Harum, respon cepat serangan jantung untuk harapan hidup meningkat. Raja Harum. Iya. Banyak banget nih. Banyak sekali. Ya, alhamdulillah ini semua. Dan itu sampai tingkat pengawasan nggak, Bu? Di inspektorat bagaimana pelaksanaannya, pelayanan publiknya. Kalau inovasi kan mungkin dilaporkan, ini inovasi saya. Lalu pelaksanaannya gimana? Ada. Itu inspektorat bagian di situ atau enggak sih? Iya ada. Kami melakukan itu audit kinerja itu. Dari audit kinerja itu kita tahu apakah suatu OPD itu sudah melakukan, sudah mempunyai kinerjanya sudah terukur, sudah terukur atau tidak, bisa kita tahu dari audit kinerja. Salah satunya kan kayak misalnya izin usaha. Kita tahu kan Mataram usaha daerah kota jasa dan ya perdagangan lah gitu. Kan pasti banyak ajukan izin usaha kan, Bu. Iya. Itu gimana itu pengawasannya? Kami sekarang punya kan Saber Pungli sudah sudah tidak ada lagi karena memang sudah ada aturan yang
memberhentikan ada tim saber pungli itu, tapi ada juga muncul amanah dari peraturan perundang-undangan yang baru. Ada kita bentuk tim Monef Perizinan. Tim Monef Perizinan. Namanya tim Monef Perizinan antara Kota Mataram dengan APH. Ya, jadi kami kemarin tematik pertama kami yaitu itu yang lagi ini sekarang kan apa istilahnya booming ya, dan menjadi perhatian semuanya adanya MBG, sehingga kami mempunyai target apa agar program nasional ini berjalan dengan lancar, baik. Jadi kami melihat dari sisi perizinannya. Kalau belum SLHS-nya dari Dikes itu belum keluar kan mereka istilahnya ada batasan untuk bisa beroperasional atau tidak. Tapi kami tidak bisa memberhentikan operasional itu walaupun secara aturan yang berhak memberhentikan untuk apabila tidak keluar sampai batas waktu yang diberikan untuk SLHS-nya itu adalah BGN ya. Tapi dengan motivasi itu kami dengan APH kencang melakukan Monef turun kami ke semua SPPG itu untuk melihat mana yang belum keluar SLHS-nya, dan kami dengan Dikes, dengan LH surat layak higienis ya. SHLS. Saya banyak singkatan di negeri ini jadi iya itu dia benar. Saya kadang-kadang sekali harus ini seperti tadi itu ini jadi bukan higienitas ya. Higienitas gitu. Dan itu antara lain juga ada harus ada AMDAL-nya sudah sesuai hasil penilaian AMDAL-nya, kemudian baru terakhir nanti di DPMP TSP untuk izinnya setelah keluar SLHS-nya. Dan itu kami mendampingi sampai akhirnya semuanya bisa keluar SLHS-nya, dengan kami langsung ke SPPG melihat kelayakan kebersihannya dan SOP yang harus diikuti oleh masing-masing SPPG tersebut. Iya. Apalagi MBG kan jangka panjang ini dan mereka masak setiap hari itu. Iya. Dan harus terjamin. Kemarin kami habis berkunjung ke beberapa SPPG ya namanya di SPPG. Apalagi SPPG aku nggak tahu. Saya juga kepanjangannya itu ya. Lupa juga saya, bukan tahu tapi lupa. Jadi kemarin tempat pokoknya dapur lah. Kita berkunjung ke beberapa tempat dan memang mereka kerja dari jam 2 malam loh Bu. Itu kan. Ya, untuk yang shift pagi. Jadi mereka harus bangun jam 2 malam. Bangun lagi ini kan benar-benar, bahkan sekarang pangan juga kebutuhan meningkat setelah adanya MBG inilah. Iya, dan memang butuh pengawasan serius juga iya, Bu. Itu pemerataan pemberdayaan ekonomi. Iya sih, rakyat. bergerak. Jadi semua berputar ekonomi itu. Saya kemarin sempat juga mau jadi mitra tapi ternyata modalnya besar nggak jadi. Sebenarnya banyak solusi loh. Iya. Ya, saya dengar banyak solusi yang ditawarkan untuk menjadi mitra itu. Tapi syaratnya juga lumayan ketat juga Bu ya. Iya, sepertinya seperti. Karena harus jamin gizi, ini kan endingnya adalah gizi. Dan itu yang menjadi perhatian kami ketika melakukan Monef itu adalah melihat dari kelayakan mereka kadang-kadang abai terhadap kebersihan. Harusnya itu kebersihan itu menjadi utama, karena kalau itu tidak bersih nanti bisa berdampak kepada kualitas makanan yang disajikan untuk anak-anak. Bertolak belakang dengan. Tapi alhamdulillah di Mataram aman. Sejauh pemantauan kami tidak ada, bersih ya. Kemarin sama kameramen juga bersih. Tidak ada terjadi insiden atau masalah makanan lah ya. Masih. Mudah-mudahan tetap aman. Mudah-mudahan itu fungsinya kami soalnya jadi harus diawasi terus ini Bu. Mungkin sekarang lagi bagus, mungkin nanti siapa tahu dia capek, mungkin ada akhirnya grafiknya turun naik ya. Kita harus butuh makanya pengawasan yang istilahnya yang berkelanjutan gitu, sehingga mereka tetap merasa diawasi, sehingga tetap mempertahankan apa yang harus menjadi SOP atau kualitas dari makanan yang mereka sajikan. Iya Bu, berarti memang ngawasi korupsi termasuk pelayanan publik ini kan memang tidak mudah Bu, dan tentu inspektorat tidak bisa sendiri. Gimana caranya inspektorat atau Pemkot melibatkan masyarakat lah
Dalam hal ini tokoh masyarakat kan ada di situ, termasuk NGO juga, elemen masyarakat, pemuda kah. Itu sama ini gimana Bu? Supaya ini kan tidak mungkin Ibu sendiri 24 jam mengawasi semua kan. Ini kan anak-anak muda ini mau diberdayakan juga. Kira-kira gimana caranya melibatkan? Iya, pastinya kami tanpa dukungan dari masyarakat itu upaya kami tidak akan maksimal ya. Jadi ada beberapa caranya, yaitu melalui forum masyarakat anti korupsi yang menjadi mitra dialog dan pengawasan, kemudian memanfaatkan media, baik media konvensional maupun digital, untuk menyebarluaskan informasi publik secara proaktif, dan kemudian melibatkan tokoh masyarakat dan adat sebagai agen dari perubahan yang mensosialisasikan nilai-nilai integritas di masyarakat. Itu jadi kemudian mendorong partisipasi dalam musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, agar masyarakat terlibat langsung dalam menentukan prioritas anggaran, dan sehingga anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan real. Tapi yang apakah inspektorat atau Pemkot juga, saya tadi sering diajak ngumpul kah atau ada forum sendiri gitu? Itu mempunyai leading sektor ya. Leading sektor. Ya, jadi kami tetap mengawasi juga dalam wujud audit kinerja tersebut, tetapi leading sektor untuk yang ini dengan yang mempunyai forum-forum dialog dengan masyarakat itu, yaitu di Bakesbang, di Bakesbang, dan kemudian di bagian pemerintahan. Itu yang menjadi leading. Itu ngerling nggak sama dengan pengawasan anti korupsi tadi itu? Iyalah, pasti. Ya, karena itu merupakan area dari MCSP tersebut. Jadi kami tetap memberikan mereka tetap berintegrasi bagian pemerintahan, Kesbang, dan inspektorat. Nah Bu, yang selain KPK ini ada lembaga lain nggak yang diajak kerjasama? Kan penegak hukum kan banyak. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Kami mempunyai MOU yang membreakdown MOU pusat dengan Apip APH. MOU-nya itu dengan Polres Mataram dan Kejari Mataram dalam pertukaran data dan informasi, serta koordinasi pencegahan tindak korupsi. Dan di mana sinergi Tritunggal ini sangat penting untuk menciptakan efek jerak dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan LSM juga kami lakukan untuk penelitian dan pengembangan sistem anti korupsi. Jadi yang kami memiliki dengan KPK ini, dengan APH ini juga, seperti yang tadi saya jelaskan, juga untuk tim Monef perizinan itu dengan APH juga, pengganti desa berpungli. Kemudian ada juga untuk koordinasi untuk pertukaran data dan informasi, dan itu kami dengan breakdown lagi dengan SKK, surat kuasa khusus. Jadi dari beberapa temuan-temuan baik inspektorat maupun BPK yang sudah kami tidak bisa tangani, itu kami akan rekap dan inventarisir, itu akan kami serahkan ke kejaksaan, ke Kejari, untuk ditindaklanjuti langsung untuk membantu menindaklanjuti langsung untuk penagihan tersebut gitu. Karena kami sudah mencoba, dan itu juga banyak dari warisan istilahnya yang sebelumnya yang belum tertangani, dan itu sampai sekarang juga kami tidak bisa, yaitu yang kami serahkan kepada kejaksaan dengan SKK surat kuasa khusus dari wali kota ke kejaksaan. Jadi semua pihak dilibatkan, bukan hanya KPK ya? Iya, semua APH apalagi kan, karena tentunya bisa membantu. Kalau APH bisa karena ininya, posisinya, jadi bisa membantu kami untuk mengakselerasi tindak lanjut tersebut. Ya, siap. Nah, ini kan Mataram sudah sukses lah sekarang mencapai situ, bukan? Tantangan terberatnya setelah itu kan. Nah, kira-kira apa nih tips dari Pemkot Mataram bagi Pemda atau daerah lain di Indonesia yang juga ingin menjadi kota anti korupsi di
Apa kira saran praktis lah Bu dari Oke. Ibu Inspektur? Pesan utama kami yaitu mulailah dari yang kecil, lakukan dengan konsisten dan libatkan semua pihak. Jadi libatkan semua pihak itu dengan cross cutting, dengan berkolaborasi, dengan berintegrasi sehingga bisa mewujudkan akselerasi pelayanan yang terbaik. Kemudian saran praktisnya, pertama mungkin dapatkan komitmen pimpinan. Dapatkan komitmen pimpinan ini merupakan kunci pembuka segala pintu. Dengan kita mendapatkan komitmen dari pimpinan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu perkuat peran pengawasan internal sebagai ujung tombak untuk pencegahan. Itu kalau kita bisa memperkuat pengawasan internal. Kemudian yang ketiga, buka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Masyarakat adalah mata telinga yang sangat jitu. Kemudian yang terakhir, manfaatkan teknologi digitalisasi untuk menciptakan transparansi. Yang penting, jangan menyerah dan tetap semangat. Hasilnya mungkin tidak bisa kita rasakan besok atau tidak bisa kita lihat besok, tetapi akan sangat terasa untuk keberlangsungan pembangunan daerah ke depan. Oke. Dan memang tidak terasa cuma gelar gitu kan, tapi ini kan kerja-kerja ya panjang Bu, dan karena nggak berhenti sampai di sini. Apa rencana dari setelah dapat predikat ini kan, karena orang mempertahankan itu jauh lebih susah daripada mencapainya. Benar. Apa? Benar banget. Target panjang kami ke depan adalah menjadikan nilai-nilai anti korupsi ini sebagai budaya organisasi dan sebagai budaya masyarakat Kota Mataram yang benar-benar hidup atau menjadi nilai kehidupan, living values. Dan secara teknis kami akan meningkatkan digitalisasi di semua digitalisasi di lebih banyak sektor pelayanan publik. Kemudian memperdalam indeks integritas dengan asesmen yang lebih komprehensif di setiap OPD. Kemudian berikutnya yaitu memperkuat sistem whistleblower, yaitu yang melindungi pelapor. Dan kami ingin Mataram tidak hanya dikenal sebagai kota percontohan anti korupsi, tetapi Kota Mataram bisa menjadi kota cerdas, kota dengan kualitas hidup terbaik yang akan semuanya berpondasikan pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kuncinya di situ, siap, luar biasa. Ini kita berharap kerja-kerja ini tidak berhenti sampai di sini, Bu. Kami masyarakat berkelanjutan harus menunggu sampai selamanya. Kalau bisa. Istiqomah. Ini kan cita-cita kita bernegara juga, Bu, ya. Indonesia dapat kemudian pelayanan, dan inti dari semua itu kita hidup dapat pelayanan publik yang terbaik lah. Jadi kita maksimal. SN menjadi pelayan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang terbaik buat masyarakat. Kalau kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, masyarakat akan trust kepada kita. Dan salah satu cara pelayanan terbaik itu bersih dan anti korupsi deh. Ya, harus mempunyai tata kelola yang bersih dan berintegritas. Itu salah satu syarat. Oke, Bu, ada closing statement lah dari Ibu untuk Tribuners. Itu dia tadi. Saya mempertahankan lebih sulit ketika daripada meraih. Jadi kita harus benar-benar untuk selanjutnya bisa menjadi seperti yang label kita menjadi kota percontohan anti korupsi, yang di segala lini kehidupan kita yang tadi semua harus mencerminkan perilaku tidak koruptif,
dan mempunyai integritas yang baik, menjaga integritas. Ya. Luar biasa. Amin. Kita doakan Ibu Amin, amin. melaksanakan tugas dengan baik dan Kota Mataram terus jadi percontohan di seterusnya lah Bu. Jangan hanya predikat aja Bu ya. Iya, bukan hanya predikat aja. Predikat ini hanya indikator, tapi yang lebih penting tadi yang bisa dirasakan oleh masyarakat benar. pemanfaatan. Ya. Kalau pelayanan yang baik pasti kita merasakan. Dan sekarang saya sudah rasakan kok pelayanan publik. Tadi itu ya. Kia. Baik, terima kasih Bu Nelly sudah bisa berkesempatan hadir di Tribun Lombok. Udah kami undang berapa lama Bu janjiannya? Tapi sekarang terrealisasi ya. Iya benar ya. Semoga nggak kapok terus di sini Bu. Lagi ngejar apa namanya? Terakhir tanggal 5 kemarin kita mengupload dokumen-dokumen NCSP yang merupakan syarat dari Kota Anti Korupsi. Oke, itu masih terus dibenahi juga Bu. Siap. Mudah-mudahan tetap terbaik. Kita tutup Bu ya. Demikian Tribuners, tidak ada closing statement dari saya. Kita hanya berharap semoga apa yang dilakukan oleh Pemkot Mataram menjadi kota percontohan anti korupsi juga bisa ditiru di semua kota di Indonesia. Tentunya dan semua masyarakat Indonesia kita mimpikan kota yang bersih dan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.